membuat lorong-lorong rahasia seperti ini ya. Nah ini banyak akar-akar juga. Nah ini teman-teman, akarnya kita naikkan. Loh, saat ini kita menelusuri ya jejak-jejak peradaban dan istana kerajaan Majapahit. Di semak-semak belukar ini siapa sangka masih ada semacam gerbang rahasia yang menuju lorong, menuju semacam persembunyian dari para raja ya, atau lorong istana menuju istana kerajaan Majapahit. Jadi lokasinya sampai saat ini memang masih tertutup semak belukar, hampir tidak terjamah manusia. Kondisinya memang seakan-akan di dalam hutan atau di dalam kebun ya, yang sehingga memang menyiratkan sebuah lorong rahasia era kerajaan Majapahit. Nah, jadi kondisinya coba ya seperti ini ya. Kita sambil menyari-nyari penuh dengan kemudian rumput-rumput ilalang yang gatal ya, selain kemudian rumput-rumput gatal lainnya seperti rawe, seperti kemudian apa namanya simbuan, itu banyak sekali di sini. Nah, apalagi di sini yang konon katanya juga habitat ular-ular besar ya, seperti kemudian Javanese white viper maupun kemudian anaconda, atau mungkin juga sanca kembang ya, atau kemudian apa namanya ular piton. Coba kita menuju ke dekat sini teman-teman ya. Di semak-semak belukar di situ kelihatannya ada sesuatu yang menurut cerita tutur masyarakat adalah lorong rahasia menuju istana kerajaan Majapahit. Jadi luar biasa sekali ya teman-teman. Coba kita memasuki rahayu. Ya, jadi rahayu. Jadi di sini biasanya hati-hati ya. Kemudian juga ada semacam ular hijau yang sangat beracun. Ular hijau bahkan itu bisanya itu 10 kali lipat dari ular kobra ya. Lah ini. Lah ini teman-teman. Nah, ini teman-teman. Lah ini teman-teman. Jadi di antara semak-semak belukar ini teman-teman, ya ini kita sudah menemukan seakan-akan pintu gerbang atau kemudian menuju semacam lorong rahasia. Jadi batu batanya itu sangat terlihat sekali ya. Batu batanya itu sangat tipis, tidak menggunakan semen ya. Tidak, oh dibantu ya, dibantu teman-teman. Nah ini ada batu bata yang agak tipis gitu ya. Nah di sini tertutup oleh dengan semak-semak belukar. Siapa sangka kalau di sini dahulu ini merupakan lorong menuju istana kerajaan Majapahit atau lorong rahasia ya. Jadi di mana ini cara membersihkannya ya teman-teman ya. Jadi lah tembok-temboknya itu tidak menggunakan semen. Jadi coba kita kita jeboli satu persatu ya, kita jebol satu persatu, dan untuk menampakkan bagaimana kemudian besaran dari struktur lorong rahasia yang dibangun pada masa kerajaan Majapahit. Sangat terlihat sekali ini adalah asli teman-teman, tanpa belum ada campur tangan manusia sebelumnya untuk merekatkan setiap batu-batu di sini. Batu-batunya sangat khas ya. Apa Pak? Jadi ketebalannya itu cuma tipis sekitar 2 cm ya. Nah di sini jadi mungkin teman-teman kameramen ada yang bantu ya, namun nggak apa-apa, fokus kameranya saja. Kita akan menyibak satu persatu atau membongkar satu persatu ya. Dari kemudian sebagian memang yang sudah ada fragmen ya, ada sebagian yang patah-patah gitu ya. Nah ini. Nah di sini teman-teman. Nah kita masih apakah ada ularnya ya? Lah, dalam sekali lorong rahasia ini teman-teman. Nah, ternyata dalam sekali lorong rahasia ini teman-teman. Nah, kayak ada ular-ularnya gitu teman-teman. Nah ini dalam semuanya terbuat dari tembok ya, seperti tembok lorong-lorong, seperti pabrik-pabrik buatan kolonial Belanda. Namun ini adalah asli buatan Majapahit tanpa sedikit pun semen, hanya sistem kosot ya pada waktu itu. Bahkan ada beberapa sejarawan yang interpretasi untuk merekatkan batu bata ini selain sistem kosot itu ada 3 lagi, yaitu ada semen yang ditemukan pada masa kerajaan Majapahit dengan adonan batu bata yang ditumbuk, dilumpang, dilembutkan gitu ya, kemudian dicampur dengan telur sehingga kemudian bisa merekat. Nah ini salah satunya. Atau mungkin juga yang lainnya itu adalah versi yang ketiga adalah dengan beras ketan. Jadi beras itu menjadi bubur, beras ketan itu yang rekat itu ya, seperti lem gitu ya. Itu kemudian ditempelkan dari setiap batu. Nah ini salah satu beberapa teori ya. Ada 3 teori dalam merekatkan batu-batu bata ini sehingga kemudian sangat rekat sekali tanpa adanya semen, melainkan bisa menggunakan kemudian telur, kemudian beras ketan, atau kemudian sistem kosot ya, antara kosot yang satu dengan kosot yang lain sehingga mengeluarkan dengan bantuan air, sehingga kemudian mengeluarkan semacam serbuk batu bata sebagai bahan perekat. Coba kita cari ujung sana ya teman-teman ya. Jadi Mbah permisi Mbah. Rahayu.
Nah, kita tidak perlu kemudian menyingkap seluruhnya ya, tapi sebagian saja untuk menampakkan kemudian luas dari lorong rahasia tersebut. Diduga ini menuju lorong istana kerajaan Majapahit ya. Artinya batu bata yang sangat kokoh dan sangat kuat ini diduga masuknya itu kemungkinan melalui tangga atau anak tangga, bisa terbuat dari bambu ya, yang sangat kuat waktu itu ya, bambu atau kemudian kayu memasukinya, atau rotan gitu ya pada masa lalu, sehingga kemudian struktur ini sedikit demi sedikit akan kita simak ya, bahkan rumput-rumputnya yang menghalangi kamera untuk melihat bagaimana cara leluhur kita dalam membuat lorong-lorong rahasia seperti ini ya. Nah, ini banyak akar-akar juga. Lah ini teman-teman, akarnya kita naikkan loh, bahkan ini akar yang kemudian masuk ke dalam lorong ya, yang berkembang di sini seperti jenggot orang-orang tua. Nah ini, hati-hati ada ularnya teman-teman. Nah ini, jadi ini memang tertutup oleh semak belukar dan luar biasa sekali. Mungkin kameramen bisa kemudian dipedalamkan, bisa berubah sekitar kemudian lorong rahasia ini ya, yang ini masih alami ya, yang kemudian kita temukan menurut penuturan warga ya. Jadi warga juga pernah datang ke sini menemukan, namun sama sekali kemudian lorong rahasia ini seperti menara gitu ya, yang dulu mungkin lebih tinggi dan dalamnya itu saat ini kemungkinan tertutup oleh sebagian tanah-tanah, debu atau letusan gunung berapi purba pada masa lalu yang letusan gunung berapi yang kemudian abunya itu mengendap di dalamnya, sehingga kemudian lorong-lorong yang lainnya mungkin terendap, sehingga seakan-akan di bawah ini ada airnya yang tertangkap atau yang terjebak di dalam lorong rahasia ini ya. Jadi luar biasa sekali teman-teman, eksplorasi kali ini kita benar-benar menunjukkan betapa megahnya kerajaan Majapahit tersebut dari segi estetika, dari segi keindahan arsitekturnya, termasuk dari segi rahasia pertahanan militernya. Diduga inilah kemudian salah satu lorong-lorong rahasia menuju istana-istana, sehingga kemudian pengepungan kerajaan Kadiri pada masa Mongol ya, tahun 1292 Masehi, Istana Jayakatwang yang dikepung dari arah utara dan barat oleh pasukan Mongol, dari arah timur oleh pasukan Majapahit dan orang-orang Madura, itu hampir seharian belum bisa memasuki dan menjebol istana kerajaan Kadiri itu ya, yang diduga juga memiliki lorong-lorong rahasia. Sehingga pada waktu itu kemudian dalam cerita Arya Kamandanu Tutur Tinular itu kemudian salah satu penasehat kerajaan Kediri ini membocorkan pintu-pintu rahasia semacam ini. Begitu juga istana Majapahit diduga juga memiliki lorong-lorong rahasia yang kemudian menuju kemudian persembunyian-persembunyian atau pertahanan-pertahanan untuk menjaga kemudian eksistensi dari kerajaan Majapahit ini. Semoga kemudian penemuan lorong rahasia menuju istana kerajaan Majapahit ini bisa kemudian dirawat oleh warga atau mungkin juga dilindungi oleh Balai Pelestari Kebudayaan Jatim gitu ya, serta kemudian tetap kemudian dilestarikan, bagaimana kemudian diedukasi apakah ini sebuah lorong rahasia atau sumuran atau yang lainnya ya, kita kurang tahu juga karena kita bukan para ahli, namun kita terus mengeksplorasi tinggalan-tinggalan bersejarah tentunya ya, agar kemudian generasi saat ini maupun generasi yang akan datang bisa melihat, bisa kemudian mendengar, bisa menyaksikan tinggalan peradaban kerajaan Majapahit yang kemudian mereka terus belajar untuk menggali ya secara akademik, secara ilmiah, kegunaan, potensi dan nilai-nilai kesejarahannya. Semoga kemudian bermanfaat teman-teman.